Assalamualaikum. Nah, pada kesempatan kali ini kita lanjut yaitu tentang aturan sinus. Nah, di mana ada beberapa rumus di aturan sinus ini, yaitu A per sin A itu sama dengan B per sin B dan sama dengan C per sin C. Nah, arti sama dengan ini nanti kita bisa gunakan dua rumus bersamaan, misalkan A per sin A sama dengan B per sin B aja, atau yang ini ke sini atau ini yang kemari, itu bisa. Itu kita gunakan nanti. Nah, contoh perhatikan. Diketahui, nah kalau tanda seperti ini berarti dia segitiga ya. Diketahui segitiga ABC dengan, nah ini simbol sudut. Sudut A sama dengan 38 derajat, kemudian sudut B sama dengan 64 derajat, dan panjang sisi B sama dengan 5. Nah, kalau nama sudut dia huruf besar ya. Nah ini dia, kalau B kecil menandakan panjang sisi. Hitunglah besar sudut C. Kemudian hitunglah panjang sisi A dan sisi C. Penyelesaiannya, terlebih dahulu kita gambar dulu ya segitiganya. Segitiga. Nah di sini kita misalkan A di sini, kita misalkan A di sini yaitu 38 derajat. Kemudian B di sini ya 64 derajat. Nah, otomatis ini A ya, ini A, ini B, dan ini C. Kemudian panjang sisi B. Nah, panjang sisi B itu ini ya, yang di depan sudut B atau AC atau B. Nah, ini adalah B kecil sama dengan 5. Nah, sedangkan AB itu adalah C kecil. BC itu adalah A kecil. Nah, jadi yang ditanya tentukanlah besar sudut C, kemudian panjang sisi A, panjang sisi C. Nah, untuk mencari sudut, kita gunakan rumus, ini dia ya. Nah, jadi kalau dalam segitiga, 3 sudut itu kalau ditambahkan itu besarnya harus 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C itu sama dengan 180 derajat. Jadi tiga-tiganya ini harus 180 derajat. Jadi kalau sudut A 38 derajat, 38 derajat, kemudian ditambah sudut B itu 64 derajat. Nah, ini belum diketahui sama dengan 180. Kemudian 38 ditambah 64 yaitu 102 ya. 102 derajat ditambah sudut C sama dengan 180, sehingga sudut C bisa kita dapat dengan 180 dikurang 102, sehingga sudut C itu sama dengan 180 kurang 102 yaitu 78 derajat. Nah, berarti di sini sudut C-nya 78 derajat. 78 derajat. Nah, kemudian kita cari panjang sisi A dengan menggunakan rumus yang di atas. Jadi kita ambil yang ini. A per sin A sama dengan B per sin B. A, nah ini kan mau kita cari ya. Panjang sisi A. Kemudian sudut A dikasih tahu. Sisi B dikasih tahu. Sudut B juga dikasih tahu. Nah, maka dia seperti ini. A per sin A sama dengan B per sin B.
Nah, kalau udah kita tulis rumusnya, jadi C per sin C-nya nggak usah tulis. Nah, cukup 2 aja yang kita tulis. Nah, kemudian karena A yang ditanya, karena A yang belum tahu, maka kita kali silang. Nah, jadi sin A-nya itu pindah ke sama dengan, karena dia sebelumnya bagi, pindah ke sama dengan menjadi kali. Sehingga bentuknya rumusnya A sama dengan B per sin B dikali sin A. Nah, selanjutnya kita masukkan angka-angkanya. B itu adalah 5 per sin B, sudut B itu 64 dikali sin A itu 38 derajat. Nah, untuk mengalihkan sinus ini bisa kamu gunakan kalkulator yang merek Karche, atau di HP juga bisa. Nah, kalkulator kamu lebarkan yang ada bentuk sinnya. Nah, ini ada sin, ada cos, ada tangen. Nampaknya tuh ya. Jadi masukkan aja angka-angkanya di kalkulator ini, yaitu 5 kita masukkan 5 kali sin 38 sama dengan kemudian kita bagi dengan sin, sinnya sin 64. Nah, inilah panjang A 3,424 sekian-sekian. Jadi kita ambil satu angka di belakang koma aja. Jadi 3,1 angka aja di belakang koma ini. Berarti sampai 4 aja. Ya, 2, 4, 9 enggak usah tulis. Jadi A itu adalah 3,4. Karena di belakang 42 lebih kecil dari 5, kalau dibulatkan tetap 4 ya. Tapi kalau di belakang 4 dia lebih dari 5, misalkan 8, kalau dibulatkan ini menjadi 5 ya. Nah, dapat A-nya yaitu 3,4. Selanjutnya kita cari B-nya. Nah, kita cari B-nya. C ya. Jadi kita pakai rumusnya B per sin B sama dengan C per sin C. Nah, karena C yang ditanya belum tahu, kita kali silang rumusnya sehingga C-nya kita letak sebelah kiri. B per sin B dikali sin C-nya pindah jadi kali ya sin C. Nah, kita masukkan angkanya ini tadi. B itu tadi adalah 5 ya. 5 per sin B. B-nya itu 64 derajat kali sin C 78 derajat. Sama dengan, sama seperti tadi. Kalkulatornya 5 kali sin 78 sama dengan, kemudian kita bagi sin 64 derajat. Nah, inilah panjang sisi C, yaitu 5, satu angka di belakang koma yaitu 4. Nah, di belakang 4 juga 4, berarti tidak bisa kita bulatkan. Nah, inilah panjang sisi A dan sisi C. Nah, kemudian contoh selanjutnya. Contoh nomor 2. Perhatikan. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 50 derajat
dan besar sudut B sama dengan 107 derajat dan panjang sisi C sama dengan 8, hitunglah besar sudut C, kemudian hitunglah panjang sisi A dan sisi B. Nah, kalau segitiga yang tadi bentuknya seperti ini, kenapa? Karena sudut-sudutnya ini di bawah 90 derajat. Ya, di bawah 90 derajat semuanya. Kok 90 derajat dia kan tegak ya. Jadi bentuk sudutnya seperti ini, sudut lancip ya. Nah, di sini kan ada sudut 107. Ini berarti kan lebih besar dari 90 derajat. Berarti dia tumpul. Nah, ini dia. Jadi di sini otomatis ini adalah 107 karena lebih dari 90 derajat. Nah, ini dia sudut B. Kemudian sudut A, kita buat terserah mau yang ini atau yang ini boleh. Ini A, berarti dia 50 derajat. Sedangkan ini adalah sudut C. Nah, sudut C tidak dikasih tahu. Jadi cara mencarinya sama seperti tadi. Kalau segitiga, 3 sudut ini ditambahkan itu sama dengan 180 derajat. Jadi sudut A ditambah sudut B ditambah sudut C sama dengan 180 derajat. Sudut A itu 50 derajat ditambah sudut B 107 derajat ditambah sudut C sama dengan 180. Nah, ini kita tambahkan jadi 157 ditambah sudut C sama dengan 180. Sehingga sudut C sama dengan 180 derajat dikurang 157 derajat. Sudut C sama dengan 180 dikurang 157, yaitu 23. Nah, jadi sudut C ini adalah 23 derajat. 23 derajat. Dapat sudut C. Sekarang kita cari sisi A dan sisi B. Nah, sisi A kita ambil sama seperti tadi. A per sin A sama dengan C per sin C. Kok enggak B per A per sin A sama dengan B per sin B? Kok enggak itu? Kenapa? Karena A sama B juga belum tahu. Jadi kita pakai yang lain gitu. Jadi A per sin A sama dengan C per sin C. Kita kali silang. A-nya kan belum tahu ya. C kan dikasih tahu di sini 8. C dikasih tahu 8 di soal. Sehingga C per sin C dikali sin A. C itu adalah 8 per sin C tadi di sini 23 derajat dikali sin A sin 50 derajat. Nah, kita pakai kalkulator. 8 dikali sin 50. Sin 50 sama dengan kemudian dibagi sin 23. Sin 23. Nah, inilah panjang sisi A yaitu 15, nah, satu angka di belakang koma kan 6. Karena di belakang 6 itu angka 8, lebih dari 5, kita bulatkan ke 6 sehingga 6 berubah menjadi 7. Nah, 15,7. Nah, dapat sisi A. Kemudian kita cari sisi B. Sisi B, kita ambil rumusnya B per sin B sama dengan C per sin C. Sehingga B sama dengan kita kali silang rumusnya C per sin C dikali sin B. Kita masukkan rumusnya C itu adalah 8 per sin C. Sin 23 dikali sin B-nya 107. Kita pakai kalkulator. 8 dikali sin 107
kemudian dibagi sin 23. Sama dengan 19. Nah, lihat 19,57. 19,57. Nah, di belakang 5, 7. Lebih dari 5, berarti kita bulatkan ke 5 menjadi 6. Nah, inilah panjang A dan B dengan aturan sinus. Nah, kemudian coba kamu kerjakan. Ini ada soal. Diketahui segitiga ABC dengan besar sudut A sama dengan 28 derajat, besar sudut B sama dengan 72 derajat, panjang sisi B sama dengan 6. Hitunglah panjang sisi A dan sisi C. Demikian video dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.